A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat Isya tarawih Masjid Al-Ukhuwah Kota Baru Parahyangan. Alhamdulillah, menginjak malam ke-20 bulan Ramadan ini, kita masih terus diberi kesempatan dan nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan umur yang masih terus diberikan oleh Allah selalu bisa kita maksimalkan dalam ketaatan, ibadah, dan berbekal sampai akhirnya semoga Allah mengaruniakan kepada kita ketakwaan sebagai bekal yang terbaik dalam kehidupan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah dan sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Salawat beserta salam selalu terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dan mengajarkan kebaikan kepada kita, di mana kebaikannya terus bermanfaat, terus diikuti. Mudah-mudahan Allah membimbing dan menguatkan kita semua mengikuti jejak langkah beliau. Hadirin, dalam kajian Asmaul Husna ini kita berharap agar terus dibimbing oleh Allah untuk semakin kenal kepada Allah, ma'rifatullah. Dan dengan Asmaul Husna ini mudah-mudahan Allah mensibur kita, mencelup kita dengan kesempurnaan nama-namanya yang 99 Asmaul Husna. Karena pribadi yang sempurna adalah pribadi yang dicelup dengan kesempurnaan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pribadi yang penyayang tapi dia juga kuat. Pribadi yang bijaksana tapi dia juga terhormat, aziz, hakim. Pribadi yang penyabar tapi kalau dia membalas dia bisa, al-muntaqim. Jadi kesempurnaan pribadi manusia tergantung sejauh mana dia disepuh dan disibghah oleh nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sepuhan Allah, jadi sepuh dengan Asmaul Husna-Nya. Dan makin dekat dengan Asmaul Husna, makin tersentuh, makin tersepuh dengan Asmaul Husna, maka makin mendekati kepribadian, kesempurnaan kepribadian seperti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Asmaul Husna ini membuat kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan meringankan kita untuk menjalankan perintah-perintahnya. Ma'rifatul amiri qabla ma'rifatil amri. Mengenal siapa yang memerintah sebelum mengenal apa yang dia perintah. Karena ilmu itu oleh para ulama dibagi jadi 3. Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal ciptaan Allah, dan ilmu mengenal agama Allah, aturan Allah. Ilmu mengenal Allah salah satunya adalah Asmaul Husna ini. Ilmu mengenal ciptaan Allah, fisika, biologi, kimia, kedokteran, dan seterusnya, semua yang dibahas adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu mengenal agama Allah, tafsir, hadis, fikih, dan seterusnya. Nah, tujuan dari mengenal ciptaan dan mengenal agama balik lagi supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ma'rifatil amir qabla ma'rifatil amr. Mengenal siapa yang memerintahkan sebelum mengenal apa yang dia perintahkan. Kalau bahasa kita, amanu baru amilu, ya. Iman kepada yang memerintahkan, kemudian beramal dengan apa yang dia perintahkan. Malam ini insyaAllah kita lanjutkan Asmaul Husna, Al-Haq, Ar-Rashid, dan apa satu lagi saya lupa, As-Sabur, insyaAllah. Al-Haq, Ar-Rashid, dan As-Sabur. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha benar, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pandai, Allah subhanahu wa ta'ala yang maha penyabar. Hadirin jamaah salat tarawih yang Allah muliakan, Al-Haq dari kata haqiqah, bahasa Indonesianya hakikat, hurufnya sama, ha, qof, qof. Karena qofnya double, maka digabungkan dengan tasydid, haqqun, gitu. Tasydid itu dua huruf yang digabungkan. Jadi tasydid itu yang satu berharokat, yang satu sukun, haqqun. Aslinya haqiqah, bahwa segala sesuatu hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua menggambarkan, semua aslinya dan sumbernya di balik layar semuanya adalah tentang Allah Al-Haq, Allah Al-Haq. Adapun selain Allah subhanahu wa ta'ala, ini hanya penampakan-penampakan, ini hanya etalase dan wujud dari hakikat itu sendiri, jalan, ya. Kita sering mendengar istilah hakikat dan syariat, hakikat dan syariat, begitu. Kalimat hakikat itu dari kata al-haq. Al-haq adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa kita kalau sakit berobat kemudian kita sembuh, obat itu hanya sekedar jalannya. Al-haqnya, kebenarannya dalam kesembuhan itu adalah Allah yang menyembuhkan. Itulah al-haq. Bahwa kita bekerja kemudian mendapatkan rizki, jalannya dari perusahaan, dari atasan, itu syariat, itu jalan caranya. Tapi di balik layar, di balik itu semua, al-haqnya adalah Allah, kebenarannya dan hakikatnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Makna yang pertama dari al-haq adalah hakikat, ya, kenyataan, realitanya demikian. Makna yang kedua, hadirin yang Allah muliakan, al-haq lawan dari kata al-batil. Kalau tadi realitas, kalau al-haq ini kebenaran yang sempurna, ultimate truth, kebenaran yang sempurna. Manusia bisa benar bisa salah. Selama itu bukan Nabi Muhammad SAW, bisa benar bisa salah. Dan Allah membagi kebenaran itu di banyak makhluknya. Tapi Allah mengumpulkan kebenaran itu di utusannya, di Nabi Muhammad SAW. Sehingga suami dengan istri, ini nyambung dengan pertanyaan dulu kalau tidak salah, ya. Ada yang bertanya tentang nama Allah Al-Haq. Hari ini kita bahas. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, tetangga dengan tetangga, atasan dengan bawahan. Itu tidak boleh menganggap bahwa saya selalu benar, saya paling benar. Karena yang paling benar adalah Allah dan Rasulnya. Kita sebagai manusia, saya bisa salah. Kalau saya memegang Al-Quran dan hadisnya Rasulullah, yang benar itu hadis dan ayatnya. Pemahaman saya kalau benar datangnya dari Allah, pemahaman saya kalau salah itu saya yang salah, gitu. Ya hadirin yang Allah muliakan, kalau berinteraksi dengan Al-Quran, maka harus punya keyakinan Al-Quran selalu benar, karena Al-Quran adalah firmannya Al-Haq, nggak ada salahnya. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Tapi kalau hadirin, hadirat, Bapak Ibu mendengarkan penjelasan saya, jangan dulu terima 100%. Kenapa? Karena bisa saja kepleset, bisa saja miss, bisa saja tidak 100% begitu. Yang benar adalah ayatnya, yang benar adalah hadisnya. Tapi bagaimana Ustadz memahami dan menjelaskannya,
perlu dikritisi. Sumber kebenaran itu cuma satu, Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga memaknai al-haq, Allah sebagai sumber kebenaran, dan selain Allah dan Rasulnya itu bisa salah. Ini membangun budaya dalam umat Islam. Sejak zaman para sahabat dulu, budaya terbuka dengan kritik, budaya terbuka menerima perbaikan, tidak tertutup kalau kemudian diberikan saran. Bahkan punten, pernah mendengar cerita Hubab bin Munzir, sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa perang Badar. Nabi saat perang Badar menempatkan pasukan itu di belakang sumur Badar. Sumur Badar di depan, musuh dari sana, Rasulullah di sini. Sumur Badarnya di tengah-tengah. Hubab bin Munzir, salah seorang prajurit di pasukan Badar, bertanya ke Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ahadza manzilun anzalakah Allah?" Apakah tempat ini adalah tempat yang diturunkan oleh Allah dalam wahyu sehingga kami cukup sami'na wa ata'na, kami tutup mulut dan kami dengar. Wahyu sami'na wa ata'na. Ataukah penempatan SDM, placing pasukan di sini adalah pendapat Anda yang saya boleh kasih masukan? Pernah mendengar cerita ini? Cerita Hubab bin Munzir. Kata Rasulullah SAW, "Kan ini bukan wahyu, ini pendapat saya, dan kalau ingin kasih masukan silahkan." Apa kata Hubab? "Ya Rasulullah, inna hadza laisa bimanzil." Ini bukan tempat yang tepat. Ini enggak benar ya Rasulullah, placing SDM di belakang sumur Badar. Apa kata Nabi? Pendapat Anda bagaimana? Kata Hubab, "Ya Rasulullah, pindahkan SDM dan pasukan ke depan sumur, biar sumur itu ada di belakang, biar kita menguasai logistiknya, biar kalau musuh itu datang, ya, mereka pas datang nggak punya logistik, dan mereka jauh datang dari Mekah, gitu ya. Yang namanya orang nyerang perlu logistik yang suplai logistiknya aman. Kalau suplai logistiknya nggak aman, maka di daerah tujuan dia harus dapat logistik. Nah, sekarang kita logistiknya kuasai, sumurnya kita kuasai di belakang, biar yang bagian logistik mereka aman karena dijaga oleh pasukan-pasukan umat Islam." Apa kata Nabi? "Laqad asyarta birra'i." Engkau sudah memberikan petunjuk yang benar. Akhirnya 313 sahabat dipindahkan oleh Nabi, SDM-nya di-placing oleh Nabi, kemudian digeser ke depan. Jadi Nabi Muhammad SAW, ya, dalam memberikan opini yang para sahabat bisa membedakan, begitu ya. Apakah ini wahyu dari Allah? Ya Rasulullah, bolehkah memberi masukan, atau kami harus sami'na wa ata'na? Kalau sami'na wa ata'na siap. Jadi budaya yang dibangun dengan kita mengenal al-haq, yang tidak bisa dikritisi, yang selalu benar dan pasti tidak ada salahnya, adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, ustaz, ulama, kiai, habaib, selama masih manusia, masih bisa tergelincir. Sehingga budayanya adalah budaya egaliter, budaya bersamaan, budaya siap menerima masukan. Selama itu benar, kita terima. Kebenaran itu datangnya dari siapa? Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Pak Ustaz, kalau begitu kebenaran itu sifatnya relatif. Nah, kalau dia dari Allah, ya Allah. Tapi kalau pemahaman tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang hadisnya satu, pemahamannya dua. Yang hak itu hadisnya. Contoh, pernah dengar cerita sholat asar di Bani Quraisyah? Itu hadisnya satu. Kata Nabi Muhammad SAW, atau dalam Al-Quran saja dulu, dalam Al-Quran, "Walil mutallaqati yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru." Dan bagi orang yang diceraikan, maka iddahnya adalah masa quru 3 kali. Thalathata quru. Apa itu quru? Para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan quru itu adalah haid, ada yang mengatakan quru itu adalah suci.
ayatnya benar. Pendapat para ulama ada yang mengatakan haid, ada yang mengatakan suci, masing-masing dengan pemahamannya gitu. Dan Imam Syafi'i punya kaidah yang luar biasa. Kata Imam Syafi'i, pendapat saya benar, tapi mungkin mengandung kesalahan. Pendapat lawan debat saya itu salah, tapi mungkin mengandung kebenaran. Tapi Quran dan hadisnya sendiri itu pasti benar, pasti benar. Contoh, ayat Quran itu benar, tapi kalau saya menerjemahkan, mungkin pemahaman saya terhadap ayat-ayat dan kosakata Al-Quran mungkin tidak sebenar ayatnya itu sendiri. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, harus ada sekat ya, antara Allah Al-Haq dengan kita manusia yang yang mengikuti Al-Haq itu sendiri. Manusia bisa salah, Allah tidak mungkin salah. Kalau kesalahan pasti datang dari kita, kalau kebenaran Al-Haqqu mir Rabbik. Mana yang terakhir dari Al-Haq adalah Allah Subhanahu wa taala. Al-Haq adalah Allah sebagai tujuan utama. Allah yang kalau melakukan sesuatu pasti ada hikmah, pasti ada Allah jauh dari yang namanya kesia-siaan. Lawannya Al-Haq adalah Al-Batil. Lawannya Al-Batil adalah Al-Haq. Dalam surat Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan ini semua sia-sia. Batil dimaknai sia-sia, maka hak maknanya adalah ada tujuannya, ada maksudnya, jauh dari kesia-siaan. Allah itu zat yang jauh dari sifat kesia-siaan. Kalau Allah menakdirkan sesuatu, contoh, kita pernah kajian tentang perumpamaan, betul? Orang-orang kafir, kalau mereka melihat nyamuk, kemudian Allah gunakan nyamuk itu sebagai perumpamaan, komentar orang kafir begini: فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. Orang yang beriman, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Jadi buat orang yang beriman, mereka yakin bahwa kenapa Allah bikin perumpamaan dengan nyamuk, ini pasti kebenaran dari Allah. Allah gak akan sia-sia membuat perumpamaan pakai nyamuk. Kenapa sih Allah menciptakan kutu? Ini Al-Haq, pasti ada maksudnya, pasti ada tujuannya. Nah, lalu bagaimana mengaplikasikan Al-Haq, mengamalkan Al-Haq dan berdoa dengan doa Al-Haq? Hadirin hadirat yang Allah muliakan, doanya insyaallah kita hafal, doanya masyhur dan populer. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Perlihatkan kepada kami ya Allah yang benar itu benar, dan bimbing kami, beri rezeki untuk mengikuti yang benar. Perlihatkan kepada kami yang batil itu batil, yang sia-sia itu sia-sia, yang salah itu salah, dan jauhkan kami dari kesia-siaan dan kebatilan tersebut. Ini Allah Al-Haq. Yang kedua, Allah Ar-Rashid. Ar-Rashid dan As-Sabur, dua nama Allah yang tidak disebut di dalam Al-Quran, hanya disebut dalam hadis Bukhari. Kenapa begitu? Karena begitu. Pertanyaan kemarin kan begitu. Kenapa begitu ya? Karena begitu. Tapi sifat Rashidnya disebut dalam Al-Quran, sifat Saburnya juga disebut dalam Al-Quran. Ar-Rashid terjemahan mudahnya maha pandai. Kalau kita kumpulkan ayat-ayat yang mengandung kata Ro, Shin, dan Dal di dalam Al-Quran, kadang Allah menggunakan Rosyada itu sebagai lawan kata dari dur. Dalam surat Al-Jin misalnya, Qul inni la amliku lakum darraw wala rasyada. Katakanlah wahai Nabi, aku tidak memiliki
mudarat untuk kalian, ya, aku nggak bisa membahayakan kalian, dan aku juga wala rasyada, dan aku bukan pemilik jalan yang rasyad. Jadi lawan kata dari dar, rasyad. Di surat yang lain, di surat Al-Jin masih sama di ayat ke-10, rasyad itu lawan kata dari syarr. Sering kita, ya, syarr lawan katanya khair. Tapi di ayat ini, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Di surat Al-Baqarah, rasyad itu lawan kata dari ghay. Qad tabayyana rusydu minal ghay. Jadi saat Allah menempatkan rasyad dengan semua antonimnya tadi, maka makna rasyad itu mencakup antonim dari 3 kata tadi. Dar, bahaya, maka rasyad itu yang bisa menjauhkan orang dari bahaya. Syarr itu keburukan, maka rasyad adalah yang menjauhkan orang dari keburukan. Ini bahaya, jadi buruk. Ghay itu penyimpangan, dan penyimpangannya beda antara ghay dengan dhal. Dhalla sering diterjemahkan penyimpangan, ya. Ghay juga sering diterjemahkan penyimpangan. Tapi dalam Al-Quran, masing-masing kosakata itu punya makna. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, tidak menyimpang dan tidak tersesat. Non bedanya gitu, padahal masing-masing ada maknanya. Jadi kalau dhalla itu tersesat karena tidak tahu. Kalau ghawa atau ghay itu tersesat padahal dia sudah tahu, memilih untuk tersesat jalan, memilih untuk mengambil jalan yang lain padahal dia sudah tahu mana jalan yang benar, mana jalan yang salah. Jadi rasyad lawan kata apa tadi? Lawan kata dari dhar, bahaya. Lawan kata dari syarr, buruk. Lawan kata dari ghay, tersesat. Maka rasyad itu adalah tindakan, ya, rusyad itu adalah tindakan yang menjauhkan kita dari bahaya, keburukan dan kesesatan. Terjemahan gampangnya pandai. Hadirin hadirat yang Allah muliakan, Ustaz, apa bedanya antara hidayah dengan rasyad? Kalau hidayah itu petunjuk, kalau rasyad itu ujungnya. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila rusydi. Pernah mendengar kata-kata mursyid? Akar katanya sama, rasyad, mursyid. Kalau di Arab mursyid itu sering dipahami gaib, gitu. Gaib, gitu. Siapa mursyidnya? Oh, dia mursyidnya, gaib. Direktur mursyid am, direktur utama mursyid am. Jadi rasyad adalah, atau rasyid, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang mengarahkan hambanya, membimbing hambanya. Garis bawahi kalimat membimbing supaya nanti enggak mirip dengan Al-Hadi, karena Al-Hadi juga ngasih bimbingan, ngasih petunjuk. Allah yang memberikan guidance, Allah yang mengarahkan, Allah yang mengcoaching bahasa kita sekarang, Allah yang melatih supaya hamba tersebut punya kemampuan untuk memisahkan mana yang bahaya, mana yang manfaat, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang menyimpang, mana yang lurus. Betul. Makanya dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam di surat Al-Anbiya, kita tahu cerita Nabi Ibrahim. Sebelum Allah ceritakan kisah Nabi Ibrahim yang berhadapan dengan kaumnya, berhadapan dengan bapaknya, punya kemampuan untuk berkomunikasi publik yang luar biasa, punya retorika yang luar biasa. Di surat Al-Anbiya Allah cerita dimulai dengan kalimat walaqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim rusyadnya. Apa itu rusyad? Tadi kemampuan berpikir untuk memisahkan yang baik dari yang buruk, kemampuan berpikir untuk memisahkan mana yang manfaat dari yang membahayakan, kemampuan berpikir untuk melihat mana yang menyimpang, mana yang
mana yang lurus. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Ibrahim rusyadnya dan kami mengetahuinya. Kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, apa yang sedang kalian lakukan? Kami melakukan ini mengikuti bapak-bapak kami. Kenapa kalian mengikuti bapak kalian dan kalian tidak berpikir kritis? Ibrahim, engkau ini main-main ngomong seperti itu atau serius? Kata Nabi Ibrahim, Tuhan kalian semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim, kau hanya main-main saja. Tuhan kalian adalah yang menciptakan langit dan bumi, dan kalian akan sadar bahwa yang kalian sembah itu bukan Tuhan. Setelah kaumnya pergi, Nabi Ibrahim hancurkan berhalanya, gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim dicari, dihukum di depan publik dan ditanya, "A'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim?" Engkau yang melakukan ini semua wahai Ibrahim? Dalam tekanan publik, di sidang di depan massa, Nabi Ibrahim masih bisa menyusun kosakata dan retorika dan menggerakkan logika semua massa untuk mengenali kebenaran. Kata Nabi Ibrahim, jangan tanya saya dulu, tanya yang masih ada di TKP. Jangan-jangan dia pelakunya. Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Kita lihat di TKP masih ada yang tersisa, patung yang paling gede. Jangan-jangan dia pelakunya. Jangan kalian tanya yang jauh dari lokasi kejadian. Tanya dulu yang ada di lokasi kejadian. Itu kan rusyad. Kemampuan berpikir logis, analitis, kritis, dan seterusnya terangkum dalam kata rusyad. Kata mereka, iya juga ya. Kenapa kita menyasar Ibrahim yang lagi di rumah, padahal yang di TKP masih berdiri tegak dan kampaknya ada di sana. Tapi mereka mikir, Ibrahim, Anda kan tahu kalau berhala itu nggak bisa ngomong. Kalau kita nanya, mereka nggak bisa dengar dan mereka nggak bisa ngomong. Kata Nabi Ibrahim, kalau mereka nggak bisa ngomong, mereka nggak bisa dengar, kenapa kalian sembah? Itu namanya rusyad. Kemampuan retorika untuk menggiring massa supaya sampai kepada kebenaran. Terakhir, Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadirin hadirat yang Allah muliakan, rusyad juga di dalam Al-Quran digunakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai apa kalau bahasa kita, financial intelligence, apa, kecerdasan finansial, begitu istilahnya, kecerdasan finansial. Lihat dalam surat An-Nisa ayat ke-6, surat ke-4 ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai apabila mereka tiba di usia nikah. Kalau mereka sudah baligh, kalau kalian merasa mereka itu sudah punya rusyad, serahkanlah harta mereka kepada mereka. Apa maksudnya? Anak yatim dapat warisan tapi masih kecil, warisannya banyak puluhan miliar. Jangan diserahkan hartanya, jangan dulu diserahkan. Kenapa? Karena di ayat sebelumnya Allah menyebut bahwa harta ini sebagai penegak kehidupan. Kalau diserahkan ke orang yang gak ngerti duit, nanti uang itu akan kebuang sia-sia. Jadi bagaimana supaya diserahkan? Tes dulu, uji dulu. Kasih 10.000, kasih 20.000, kasih 50.000 dari uangnya dia. Cek apakah dia bisa pakai dengan benar, punya kecerdasan finansial, tahu duit, ngerti duit, tahu cara ngelola duit. Itu namanya rusyad. Fa'in anastum minhum rusyda, kalau kalian merasa bahwa dia sudah punya kecerdasan finansial, bisa mengelola uang, maka serahkanlah semua hartanya kepadanya. Jadi Allah Ar-Rasyid adalah Allah yang maha pandai dan sumber semua kepandaian. Allah yang maha pandai sehingga bisa memberikan kemampuan kepada hambanya memisahkan yang baik dari yang buruk. Dan ya Allah, saya pengen bisa ngatur keuangan. Asmaul Husnanya apa? Ar-Rasyid. Ya Allah, akhir bulannya Allah, THR sih ada THR, tapi kena pajak juga ya Allah. Bagaimana cara ngaturnya? Ya Rasyid, ya Rasyid, ya Rasyid. Misalnya, ya Allah, saya pengusaha dan saya harus ngasih THR buat karyawan saya. Ya Allah, bantu saya untuk mengatur keuangan. Ya Rasyid, ya Rasyid. Itu namanya Ar-Rasyid. Terakhir,
Allah yang maha sabar. Di Al-Quran tidak ada nama As-Sabur, adanya dalam hadis. Dan untuk memahami As-Sabur, silakan dirujuk surat Al-Hijr, surat ke-15 ayat terakhir, ayat ke-96. Ayat ke-96. Secara bahasa As-Sabur, sabar itu habasa yahbisu. Sabar secara bahasa menahan diri. Mungkin mirip seperti halim. Masih ingat Al-Halim? Wallahu a'lam bishawab. Al-Halim mirip seperti As-Sabur. Al-Halim itu yang gak langsung ngasih hukuman. Kalau ada hamba berbuat dosa, tidak langsung dihukum saat itu juga, tapi dikasih waktu, tidak senggol bacok begitu ya. Orang yang punya sifat halim, orang yang antara kejadian dengan reaksi itu agak lama. Jadi punya spare waktu dan tenggang emosi sampai akhirnya apa istilah kita, emotional thresholdnya itu tinggi. Lama naik seperti diesel gitu. Tapi kalau sudah panas ngebut. Itu halim. Kalau sabar secara bahasa itu menahan, habasa yahbisu. Dan kita tahu yang namanya sabar terbagi jadi berapa? 3. Sabar menjalankan kebaikan atau ketaatan, sabar menjauhi keburukan atau kemaksiatan, dan sabar saat menghadapi musibah. Bagaimana memaknai sabar dalam konteks Asmaul Husna As-Sabur? Bapak Ibu yang Allah muliakan, hadirin hadirat yang Allah muliakan, waktu Nabi dakwah, dan pertama kali Nabi dakwah terang-terangan, Allah Subhanahu wa taala perintahkan ya di ayat ini, di ayat Al-Hijr ayat 94. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu wahai Nabi, dan berpalinglah dari orang musyrik. Ayat ini adalah perintah Nabi untuk dakwah terang-terangan. Inna kafainakal mustahzi'in. Wahai Nabi, kami akan memeliharamu dari orang-orang yang mengejek dan mengolok-olokmu. Jadi hari pertama Nabi mau dakwah terang-terangan sudah papaitan gitu. Wahai Nabi, dakwah terang-terangan, siap-siap diejek. Siapa yang akan mengejekmu? Inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan memeliharamu dari orang yang mengejekmu. Siapa orang yang mengejekmu ini? Di ayat berikutnya, ayat 96. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar fasawfa ya'lamun. Yang mengejekmu adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan yang lain di samping Allah, maka mereka kelak akan mengetahui akibatnya. Ada anak nangis. Ada apa nak? Aku dikasarin sama tetangga itu. Tetangga yang mana? Itu tuh si bapak itu. Apa dia nak? Ya, tetangga itu juga ke mama begitu. Jadi Allah menyampaikan kepada Nabi, sabar wahai Nabi, orang yang mengejekmu itu adalah orang-orang yang sebelum mengejekmu mereka sudah menduakanku. Itu maksudnya kan dia. Kami akan memeliharamu dari orang-orang yang mengejekmu saat engkau dakwah terang-terangan. Siapa yang akan mengejekmu? Yang mengejekmu, mengolok-olokmu, mencaci, membuli, memprank, bullying secara verbal. Alladzina yaj'aluna ma'allahi ilahan akhar. Bahasa lainnya begini, sebelum kamu yang diejek, aku sudah duluan diejek. Sebelum kamu yang dibully, aku sudah lebih dulu diduakan oleh mereka. Jadi kalau selama ini aku sabar menghadapi mereka, engkau juga harus sabar, karena engkau adalah utusanku, engkau adalah representasiku, engkau adalah etalaseku, engkau adalah wajah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melihat Nabi, maka mengingatkan manusia kepada Allah
Bagaimana Allah bersabar? Punten, di masjid, bayangkan ya, di masjid ada berhala, patung, dan disembah. Di masjid ada dukun, praktek. Kira-kira ngamuk mual? Ngamuk mual? Ini bukan masjid sembarang masjid. Di Ka'bah ada 360 berhala, dan kesyirikan terjadi bertahun-tahun. Kalau di masjid ada praktek kesyirikan saja kita, wah itu syirik, berhala, dukun, gitu, tukang sihir. Ini masjid bukan sembarang masjid. Di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di rumahnya yang pertama, orang-orang Mekah mereka malah menodai kemuliaan Ka'bah. Sabar. Sekarang Nabi dakwah terang-terangan, ngajak manusia untuk la ilaha illallah Muhammad ilah Muhammad. Sabar Muhammad ya. Sebelum mengejekmu, mereka sudah menduakan kamu. Itulah as-sabr. Sehingga kata Nabi begini, ini hadisnya. Tidak ada yang lebih sabar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang ngasih rizki, tapi yang diterima kasihinya orang lain. Allah yang menciptakan, tapi yang disembahnya orang lain. Yang disembahnya yang lain, gitu. Allah yang memberi usia, tapi totalitas dan loyalitasnya kepada yang lain. Dan kalau ada orang yang Fir'aun mengaku jadi Tuhan, kira-kira sebabnya kenapa? Karena Allah yang ngasih kekuasaan, karena Allah yang ngasih kenikmatan, karena Allah yang ngasih kesehatan. Kira-kira kalau Fir'aun nggak dikasih nikmat, bakal sombong. Orang bisa maksiat itu karena Allah kasih nikmat. Orang bisa sombong itu karena Allah kasih nikmat. Orang bisa sebejat Fir'aun. Kenapa ada orang seperti ini, tanya Donald Trump, Pete Hegseth. Di dunia itu namanya Menteri Pertahanan, di Amerika namanya Menteri Perang, gitu. Jadi memang filosofinya sudah beda, gitu. Kenapa ada orang-orang seperti itu? Karena Allah kasih nikmat. Kalau nggak dikasih nikmat, pada mau arogan manusia mah. Tapi Allah sabar, Allah sabar. Nah, hadirin yang Allah muliakan, mudah-mudahan kita bisa meniru, meneladani, mencontoh kesabarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan rusyad dari Allah Ar-Rasyid, dan mudah-mudahan kita bisa menyerap kebenaran dari Allah Al-Haq, dan tidak mengisolasi kebenaran itu hanya ada pada saya yang benar, yang lain pasti salah. Yang benar adalah Allah dan Rasulnya. Selama kita mengikuti Allah dan Rasul, kita insya Allah benar. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau ditanyakan, maka silahkan. Silakan. Apabila ada jamaah yang ingin bertanya, satu atau dua pertanyaan singkat yang berkaitan atau yang tidak berkaitan. Harus yang berkaitan. Harus yang berkaitan. Biar lebih dalam yang dibahas oleh saudara. Silakan. Ada? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanya, oh ya, siap. Saya tadi ada penjelasan, tapi saya masih kurang begitu. Saya kalau ada Quran itu mengatakan Allahu khalaqas samawati wal ardh bil haqq. Ini apa maksudnya, yang apa? Baik. Salah satu di antara makna al-haq tadi adalah lawan dari batil. Batil itu artinya sia-sia. Al-haq itu artinya tidak sia-sia, punya maksud dan punya tujuan. Jadi kalau Allah berfirman, Allah menciptakan langit dan bumi bil haq, artinya dengan tujuan yang besar, bukan main-main, bukan apa. Di ayat yang lain ini menjelaskan ma khalaqnas
Allah tidak menciptakan alam semesta itu la'iba, bukan heureuy, ya, bukan apa, bukan bercanda, bukan sesuatu yang sifatnya itu apa, nggak ada maksud dan nggak ada tujuannya. Tapi Allah menciptakan ini semua ada maksud dan ada tujuannya. Jadi kalau ada ayat-ayat seperti tadi, misalnya kami menurunkan Al-Quran bil haq, kami menurunkan Al-Quran dengan kebenaran. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami menceritakan kisah pemuda Kahfi itu dengan hak, dengan benar, dan dengan maksud yang besar gitu ya. Bukan apa sih maksudnya cerita ini, ya FYI lah, for your information only. Nah dirinya apa loh ya? Oh maksudnya nggak ada maksud tertentu, nggak ada tujuan tertentu, cuma pengen berkisah aja, cuma pengen bercerita. Nah, itu bukan bil haq berarti gitu ya. Jadi Allah menciptakan alam semesta dengan maksud yang besar. Salah satu maksudnya adalah alam semesta ini disebut ayat, disebut tanda, yang kalau manusia memahami ayatnya, manusia akan disampaikan kepada penciptanya. Ada ayat qauliyahnya, ada ayat kauniyahnya, dua-duanya ayat, dua-duanya petunjuk, dua-duanya yang mengantarkan dan mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah al-haqnya gitu ya. Jadi kalau ada orang yang melihat langit, wah indah ya langitnya, melihat laut, wah bagus ya ombaknya, melihat bunga, wah indah ya bunganya, berhenti sampai situ, berarti belum bil haq dia. Karena tujuan menciptakannya bukan untuk dikagumi, tujuan menciptakannya untuk mengantarkan kepada siapa yang penciptanya gitu. Itu tujuannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Satu pertanyaan lebih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, al-haq bahwa Allah itu pernah mengabulkan doa ya. Ini kemarin saya juga tidak sedikit gampang tentang sifat doa yang Allah pasti mengabulkan. Saya dengar hadis ada manusia yang ditemukan itu tidak di dunia tapi di akhirat, dan dia terkaget-kaget. Ini gunung apa? Ternyata gunung adalah gunung-gunung doa yang tidak diijabah di dunia. Apakah al-haq itu memang dalam hal termasuk satu yang lagi jalan orang dalam manusia itu baik? Ya, di antara makna al-haq ada doa begini: Allahumma antal haq wa wa'duka haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wal naru haq. Engkaulah al-haq, janjimu haq, pertemuan denganmu itu haq, surga itu haq, neraka itu haq, dan masuk dalam wa'duka haq adalah ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti akan mengijabah. Itu janji begitu. Tapi Allah tidak menjanjikan semuanya diijabah di dunia. Seperti kata Nabi, Allah tidak menjanjikan semua yang kita minta persis yang itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diresponnya direspon, diberinya diberi. Jangankan kita, iblisnya iblis gitu. Sudah punten, ini bahasa Al-Qur'annya, aba wastakbaru wa kana minal wa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sudah membangkang kepada Allah, sudah sombong kepada makhluk Allah, masuk dalam golongan kafir. Setelah itu minta panjang umur, dikasih nggak? Uji, uji. Langsung atau ditunda? Langsung. Karena janji Allah itu hak. Ud'uni astajib lakum. Bahkan para ulama berangkat dari ayat amma yujibul muttarra idza da'ah
Siapakah yang akan mengijabah orang yang dalam keadaan darurat kalau dia meminta ke Allah? Kata para ulama memaknai hadis ini, walaupun kafir dan musyrik, kalau dalam keadaan darurat dia memanggil, oh my God, please help me, oh my God. Ada ateis, misalnya ateis lagi di lautan, kemudian dia nggak tahu siapa yang harusnya, oh my God, please save me, ditolong oleh Allah. Lihat surat Al-Ankabut. Ini menarik ya, bahwa janji Allah itu nyata, termasuk dalam ijabah doa. Meskipun kepada orang musyrik, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Al-Ankabut ayat terakhir, ayat ke-65. Fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Apabila mereka naik kapal, ya, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya karena terombang-ambing. Maka saat Allah menyelamatkan mereka ke darat, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Pertanyaannya, Allah tahu nggak kalau diselamatkan ke darat bakal musyrik lagi? Allah tahu masa depan? Kenapa diijabah kalau betul. Jadi wa wa'duka haq, janjimu itu benar. Salah satu janjinya adalah ud'uni astajib lakum. Ya, cara ijabahnya saja yang mungkin Allah lebih tahu mana yang terbaik, gitu ya. Cara ijabahnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup. Baik, kalau cukup kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.